Sosyanim, bangkit, kuat, menang. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kesempatan malam hari ini Tuhan akan membawa kita kembali kepada pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Sebagaimana moto yang telah kita sama-sama sebutkan tadi, bangkit, kuat, dan menang. Biarlah malam hari ini menjadi malam kemenangan kita semua oleh karena Kristus yang hadir dalam hidup kita. Kita bersatu dalam doa terlebih dahulu sebelum kita memasuki kemenangan iman. Bapa yang baik, kami kembali datang kepadamu mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Engkau menolong kami, tak henti-hentinya Engkau memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Dan ini yang kami yakini dalam kehidupan kami di hari-hari mendatang. Engkau pun akan senantiasa memberi kemenangan kepada setiap kami. Untuk itu, tolonglah buka hati dan pikiran kami terhadap setiap kebenaran firman Tuhan yang akan Engkau berikan bagi setiap kami. Kami buka hati pikiran kami dan kami siapkan bejana hidup kami untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudariku semua mengambil tempat yang terbaik untuk kita boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dalam kitab Ibrani pasal 11, kita buka Alkitab kita. Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca dengan seksama ayat-ayat ini dan kemudian kita coba menerapkan apa yang dialami oleh Abraham itu dialami oleh kita sendiri, tentu ini bukanlah perkara yang mudah untuk dihadapi. Bagaimana Abraham harus mempersembahkan seorang anak yang telah lama ia nanti-nantikan dan kini harus ia berikan kepada Tuhan. Kita menghadapi anak kita sakit, rasanya kita ingin berteriak, lepaskan sakit anakku Tuhan, biarlah aku yang menggantikan sakit itu. Ini rata-rata, pengalaman seperti ini rata-rata dialami oleh seorang ibu ketika ia harus memperhatikan anaknya terbaring sakit. Di tengah-tengah ketegaran yang ia alami, baktinya pasti menjerit, kalau Tuhan izinkan, biarlah aku yang menanggung sakit ini Tuhan. Apalagi pada waktu itu Abraham dituntut untuk mempersembahkan Ishak. Ini situasi yang tidak mudah yang harus dialami oleh Abraham. Tetapi mari kita akan sama-sama melihat apa yang ada dalam pemikiran Abraham sehingga ia mampu melakukan tindakan yang begitu sulit tersebut, mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Apa yang ada dalam pikiran Abraham telah memberi kontribusi yang besar dalam keberhasilannya melewati ujian yang berat. Sekali lagi, apa yang ada dalam pikiran Abraham memberi kontribusi yang besar dalam keberhasilannya melewati ujian yang berat. Dengan kata lain, apa yang mengisi pikiran kita ketika kita berada dalam situasi yang sulit itu sangat memberikan kontribusi yang besar. Persoalannya, pemikiran kita itu apakah pemikiran yang benar atau
justru pemikiran yang keliru, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tetapi malam hari ini Roh Kudus menolong kita semua agar kita memiliki pemikiran yang benar sebagaimana yang boleh dimiliki oleh Abraham. Yang pertama, Abraham berpegang teguh pada janji Tuhan bahwa dari keturunan Ishaklah akan disebut keturunannya. Dengan kata lain, ketika Abraham berani melakukan tindakan mempersembahkan anak sematawayang yang ia kasihi, dia tetap berpikiran, mau bagaimanapun Tuhan mengambil dia, mau bagaimanapun anak ini terlepas dari genggamannya, aku percaya janji Tuhan bahwa dari keturunannya, dari keturunan Ishak akan lahir bangsa-bangsa yang besar. Ini adalah prinsip teguh yang dipegang oleh Abraham. Tidak peduli dengan apapun kondisi yang ia alami saat itu, bahkan kondisi yang sulit di mana ia harus mempersembahkan Ishak, dia tetap mempercayai janji Tuhan bahwa dari keturunan Ishaklah nanti yang akan disebut keturunannya. Ini adalah pejuang iman yang sungguh tangguh. Bagaimana di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kegalauan kehidupan yang dialami oleh Abraham tetap memegang apa janji Tuhan bagi kehidupannya. Dan pemikiran yang kedua yang dipegang teguh oleh Abraham adalah kesederhanaan pikiran imannya yang mempercayai bahwa pada waktunya Tuhan akan menyediakan anak domba yang diperlukannya. Kesederhanaan pikiran iman Abraham yang mempercayai bahwa pada waktunya Tuhan akan menyediakan anak domba yang diperlukannya. Maksudnya seperti ini. Jika Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti tepati. Kesederhanaan pikiran iman yang dimaksud adalah seperti ini. Mau bagaimanapun anak ini diambil, kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menepati. Pertanyaan buat kita, pemikiran-pemikiran apa yang kita tanamkan dalam pikiran kita? Hal-hal apa yang kita taruh dalam pikiran kita? Ingat, apa yang kita taruh dalam pikiran kita itu yang akan memberikan kontribusi besar dalam kehidupan kita. Kalau kita menaruh pikiran-pikiran janji-janji Allah dalam kehidupan kita, tentu kita akan berhasil melewati setiap tantangan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mengisi pikiran kita dengan fokus hanya kepada kesulitan-kesulitan yang kita alami, kesedihan-kesedihan yang kita rasakan, bersiap pula kita tidak mengalami janji dan berkat Tuhan. Untuk itu, mari kita isi pikiran-pikiran iman kita dengan pikiran-pikiran Kristus. Biarlah pikiran-pikiran Kristus yang melampaui akal dan pikiran itu memenuhi hati dan hidup kita. Ini menjadi doa kita semua. Lewat pengalaman hidup Abraham, kita akhirnya mendapati sebuah pengalaman hidup bahwa pikiran iman yang telah kita tanamkan dalam kehidupan kita sanggup melihat apa yang tak dapat dilihat oleh mata jasmani kita, dan dapat menjangkau apa yang tak dapat dijangkau oleh tangan kita. Mata kita terbatas, tangan kita terbatas untuk kita bisa meraih apa yang kita mau. Tetapi ketika kita menaruh pikiran iman itu dalam hidup kita,
Mata kita akan mampu melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sudah sediakan. Tidak peduli bagaimana cara Tuhan untuk membawa kita meraih janji-janjinya, tetapi iman kita akan membawa kita ke sana. Bahkan ketika kita merasa mustahil, nggak mungkin, oleh karena kondisiku saat ini aku bisa melayani Tuhan. Tetapi iman kita akan membawa kita ke sana. Apa yang tak dapat diraih, dirangkuh oleh tangan kita, iman kita akan membawa kita mencapai, memiliki, meraih janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu mari isi pikiran-pikiran kita dengan pikiran-pikiran iman, dengan pikiran-pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Siap menjadi pemenang oleh karena pikiran-pikiran iman kepada Kristus. Ini yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menaruh pikiran Kristus itu dalam hidup kita? Sudahkah kita meletakkan hidup kita di bawah kekuatan tangan kasih Tuhan? Mari, masih ada kesempatan bagi kita untuk menjadi pemenang-pemenang oleh karena iman yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kita semua. Yesus menolong kita semua. Kristus menolong kita semua menjadi pemenang-pemenang, menjadi jemaat-jemaat yang kuat, menjadi jemaat-jemaat yang luar biasa oleh karena kekuatan iman yang boleh kita miliki dalam hidup ini. Dan nikmatilah karya Kristus yang ajaib dalam hidup kita. Puji Tuhan. Bapa yang baik, sungguh hati kami tergetar Tuhan ketika kami mengizinkan Engkau mengisi pikiran kami dengan pikiran-pikiran iman yang boleh dimiliki oleh Abraham. Iman yang dapat menjangkau apa yang tak terlihat oleh mata. Kami bisa melihatnya karena masa depan sungguh indah dan harapan tidak pernah hilang seperti yang telah Engkau sabdakan bagi setiap kami. Dan karena kekuatan iman-Mu itu juga Tuhan, kami mampu meraih apa yang telah Engkau janjikan di tengah-tengah keterbatasan, kelemahan yang kami alami dalam hidup ini. Beri kami kekuatan iman. Iman Engkau kerjakan bagi anak-anak kami, bagi pemuda dan remaja gereja-Mu, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu dimanapun mereka berada. Tambah-tambahkan iman itu dalam hidup kami. Roh Kudus kuatkan kami agar kami tetap mampu mengisi pikiran kami dari hari ke hari dengan pikiran-pikiran Kristus yang akan mendasari setiap langkah hidup kami, yang akan mendasari dalam kami bertutur kata, yang akan mendasari dalam kami melakukan tindakan-tindakan dalam keseharian kami. Allah Roh Kudus, tolong kami agar kami mampu mengalami janji-janji-Mu Engkau kerjakan dan kami terima tepat pada waktu yang telah Engkau janjikan bagi kami. Kami percaya bangkit, kuat dan menang hanya kami raih ketika kami bersama-sama dengan Kristus. Ini seru doa kami. Kami mohon dan kami pinta hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyedia iman yang membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.